Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat media belajar yang cerdas, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini akan menemani kalian untuk belajar bersama channel kita Media Belajar. Kita bersama akan belajar ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang pubertas. Adapun pembahasan kita pada materi ini yaitu tentang 1. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. 2. Pubertas. Materi yang pertama yang kita bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada beberapa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Pertumbuhan dapat kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Misalnya berat tubuh kita saat balita berbeda dengan saat remaja. Sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Perkembangan dapat diamati dari bertambahnya atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Misalnya dari belum bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa hal. Untuk itu marilah kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu yang pertama adalah gen. Gen adalah faktor keturunan atau warisan dari orang tua kita. Yang kedua adalah hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh yang berguna untuk mengatur kerja organ-organ tertentu. Yang ketiga adalah gizi. Zat gizi di dalam makanan merupakan salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang keempat adalah aktivitas. Aktivitas di sini bisa aktivitas otot dan aktivitas otak. Aktivitas otot misalnya adalah olahraga, sedangkan aktivitas otak misalnya adalah berhitung. Materi selanjutnya adalah tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahap awal dimulai dari bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengonsumsi ASI, air susu ibu. Tahapan berikutnya adalah balita. Balita merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Tahapan berikutnya adalah anak-anak. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Selanjutnya adalah remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini manusia mulai mengalami pubertas. Tahapan berikutnya adalah dewasa. Dewasa adalah masa ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Tahapan yang terakhir adalah lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini manusia akan mulai beruban, kulit keriput, masa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran berkurang. Itulah tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang pubertas. Pubertas berasal dari kata puber, yang artinya menuju dewasa.
yaitu masa ketika seseorang mengalami perubahan fisik dan pola pikir. Ciri-ciri fisik pubertas laki-laki dan perempuan ada bersamaan dan perbedaannya. Adapun ciri-ciri pubertas pada laki-laki adalah massa otot semakin bertambah, tubuh bertambah berat dan tinggi, jakun mulai tampak, suara berubah lebih berat, tumbuh kumis, tumbuh jerawat, keringat semakin banyak. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan adalah massa otot semakin bertambah, tubuh bertambah berat dan tinggi, suara berubah lebih nyaring, tumbuh jerawat, keringat semakin banyak. Materi selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan tubuh dan organ reproduksi masa pubertas. Yang pertama adalah mandi dan gosok gigi secara teratur. Kedua, mengenakan pakaian yang bersih juga kering. Ketiga, membiasakan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Keempat, berolahraga dengan teratur. Kelima, beristirahat yang cukup. Demikian tadi materi kita tentang pubertas. Apabila materi ini berguna, jangan lupa like and subscribe ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.